Guys, kemarin ada berita yang sangat-sangat menghebohkan dunia, termasuk Indonesia sendiri. Kenapa? Karena ternyata kemarin ada meeting pertemuan dari negara-negara yang mengaku ingin mengganti sistem tatanan dunia dari yang sebelumnya berbasiskan dolar, menjadikan negara baru dengan mata uang yang bukan dolar. Dan kenapa ini bikin heboh? Karena yang mengundang dan yang bikin acara dan tuan rumahnya itu adalah Rusia. Jadi mereka baru bikin acara di Kazan, sebuah kota di Rusia, dan mereka mengundang BRICS dan negara-negara yang dianggap bersahabat dan ingin bergabung dengan BRICS untuk datang ke BRICS Summit yang ada di Kazan, Rusia. Nah, yang bikin heboh apa? Bikin heboh di Indonesia sendiri, ternyata banyak beredar rumor, gosip yang mengatakan bahwa Indonesia sudah join BRICS. Karena ada menteri kita di sana. Oh, berarti Indonesia siap nih join sama BRICS. Bener nggak sih? Dan kemudian orang bilang, oh Indonesia berarti sudah positif, pasti akan join dengan BRICS. Bener apa nggak sih guys? Dan apa sih untung ruginya BRICS ini? Kalau penasaran, jangan di skip videonya. And let's check this out. Jadi teman-teman ya, apalagi dunia investor ya, itu banyak yang heboh karena kemarin ada bikin summit. Summit itu kayak konferensi. Jadi Rusia, Presiden Putin itu mengundang banyak pemimpin dunia untuk datang ke Kazan, kota di Rusia, buat datang summit BRICS ini. Nah, sebelum kita mempelajari lebih detail nih, dan membahas lebih detail tentang BRICS, kita harus tahu dulu sejarahnya BRICS ini apa sih. Kok sekarang tiba-tiba jadi ngetrend, dikit-dikit BRICS, dikit-dikit BRICS. So, BRICS itu aslinya cuman BRIC guys. BRIC. Nah, teman-teman mungkin baru heboh tahu BRICS ini tahun 2024 ini ya. Tetapi sebetulnya mereka itu sudah ada berdiri sejak tahun 2006. Namanya waktu itu bukan BRICS, tapi BRIC. Brazil, Rusia, India, China. Nah, barulah kemudian BRIC ini terus berekspansi. Sampai kemudian di tahun 2010, bergabunglah negara Afrika Selatan, Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab di tahun 2024. Jadi, kenapa kemudian kita punya istilah BRICS sekarang? Karena pendirinya dulu aslinya cuma BRIC, tahun 2006 itu. Brazil, Rusia, India, China. Lalu kemudian di tahun 2010 masuk South Africa S. Itulah kemudian ada yang namanya BRICS. Sekarang kamu tahunya BRICS. Baru kemudian di 2024 ya berkembang lagi, mereka ada Iran, Ethiopia, dan lain sebagainya. Nah, dari sini teman-teman kita kemudian bertanya-tanya, apa sih kepentingannya BRICS ini? Kenapa BRICS ini harus ada? Kan kita udah begitu banyak lembaga atau institusi internasional yang levelnya untuk mengayomi perekonomian dunia. Contohnya lu mungkin tahu IMF, International Monetary Fund. Lu mungkin tahu World Bank atau Bank Dunia, dan lain sebagainya. Kenapa masih perlu lagi itu? Jadi ternyata guys, apa yang membuat mereka ingin bergabung, ini rata-rata kan mayoritas negara dengan ekonomi berkembang ya, bukan negara maju yang bergabung dengan BRICS ini. Ternyata mereka punya cita-cita mau menggoncang dunia. Jadi cita-citanya besar nih. Mereka udah nggak lagi terima sebuah paket ekonomi versi barat. Menurut mereka, kenapa nggak kita saling membantu? Kita berkooperasi lah. Ingat ya, ini bukan sebuah aliansi pertahanan atau militer, tapi ini soal aliansi perekonomian. So, inilah ternyata yang membuat mereka belajar ya, bahwa ternyata sistem ekonomi yang diciptakan sekarang ini terlalu pro-barat. Yang mungkin nggak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka believe. Dan mereka udah lihat banyak kasusnya, negara-negara itu ketika terima dana bantuan dari IMF atau World Bank, bukan tambah sukses, tapi tambah nyungsep. So, mereka kemudian berpikir, ngapain juga kita percaya sama mereka? Akibatnya, negara BRICS ini bersatu padu, berkumpul, dan mereka punya pandangan yang sama bahwa ini harus ada penyimbang, kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan perekonomian dunia barat. Sampai kemudian negara-negara anggota ini sepakat bikin bank sendiri guys, yang namanya NDB, New Development Bank, atau Bank Pembangunan yang Baru. Kenapa? Ya karena mereka melihat, hey, lu tahu Amerika Serikat itu udah print baru aja ya dalam 1 tahun terakhir itu lebih dari $1 triliun uang. Lahir dari mana? Dari langit. Yang bayar siapa? Orang suruh bayarnya nanti bayar utangnya, bayar bunganya pakai dolar juga. Lah kalau Amerika nggak bisa bayar utangnya gimana? Dia nggak pusing. Kan utangnya bayar bunganya pakai dolar.
Dia nggak pusing. Indonesia pusing kalau suruh bayar utang. Nanti jatuh tempo utang, ratusan juta dolar. Pusing kita. Amerika, kalau dia punya ngutang, dia bayar utangnya pakai apa? Pakai dolar. Dia nggak punya duit, masalah nggak? Dia tinggal print. Printernya dia punya di rumah. Selesai urusan. Fair nggak? Ya menurut negara-negara itu, Cina, India, gue kalau ngutang dalam US dollar nih. Nanti kalau gue suruh bayar utang sama pokoknya, bunganya, gue harus bayar lagi pakai dolar. Semakin banyak gue ngutang dalam US dollar, semakin terpuruk perekonomian gue. Ya dong, semakin lemah dong mata uangnya sendiri. Karena dikit-dikit jadi pakai dolar. Apalagi kayak India tuh, mayoritas dia ekspor komoditas. Kayak Indonesia aja lu bayangin Indonesia mau ekspor CPO, CPO-nya punya kita. Lu tahu tolak ukur CPO dihitung pakai apa? Dolar. Sedemikian ekstrimnya, dan India merasa gue ini eksportir besar dunia, ngapain gue harus pakai dolar? Rusia eksportir minyak dan gas terbesar di dunia, kenapa gue harus pakai dolar? Jadi mereka mulai berpikir waras bahwa kayaknya nggak masuk akal nih gue. Kenapa gue harus jual barang dari bumi, perut bumi di negara gue sendiri, tapi pakai mata uang orang lain? Lebih ngeri lagi di Indonesia, di Kalimantan lagi heboh, karena harga coklat naik di atas 100.000 rupiah per kilogram. Tapi tolak ukurnya apa? Dolar. Lu bayangin cuma jual coklat aja pakai mata uang dolar. So kemudian teman-teman, ini yang membuat ya banyak negara-negara yang mempunyai mentalitas berani seperti Presiden Soekarno untuk mengguncang dunia dan melawan hegemoni dan dominasi dunia barat. Ya mereka bersatu padu. Kalau di eranya dulu Bung Karno ya, dia bikin gerakan non-blok tuh. Tapi isinya mayoritas negara-negara susah. Ya nggak berkembang juga sih sampai sekarang, karena isinya negara-negara Afrika, Timur Tengah, yang lu mungkin juga nggak tahu namanya gitu loh. Jadi barang gerakan non-blok itu ya nggak jadi apa-apa sih sekarang. Nggak ada orang pun dengerin suaranya. Sampai kemudian sekarang ada yang bikin gerakan non-blok baru, blok baru, dan kebetulan negara yang join, Brazil, India, Cina, punya nuklir. Nah sekarang mereka punya suara nih buat mengguncang US dollar. Karena kalau lu negara anta beranta yang nggak jelas, tiba-tiba lu mau melawan US dollar, apa yang terjadi? Kepala lu hilang. Kan itu, sesimpel itu. Nah, sebelum kita bahas nih lebih detail, sebetulnya ngaruh nggak sih BRICS di dalam perekonomian dunia? Karena jujur aja kalau kita ngelihat secara nilai ekonomi, dominasi dolar terhadap transaksi perdagangan dunia itu masih jauh lebih besar dibandingkan BRICS. So nggak penting dong? Nggak juga guys. Kalau lihat data di depan ini, total populasi penduduk di negara-negara BRICS itu adalah 3,5 miliar manusia. Jadi sekitar 45% penghuni bumi itu sudah tanda tangan untuk bergabung dengan BRICS. Secara ekonomi, nilai mereka setara 26% dari perekonomian dunia sesuai dengan tabel yang kamu lihat. Jadi kalau kita lihat di situ, lu bisa lihat, oke, berarti mayoritas perekonomian, kita ngomongin ekonomi, itu adalah masih negara-negara non-BRICS, alias negara-negara barat. BRICS cuma punya 1/4 dari total GDP di dunia itu. Tapi secara jumlah penduduk, anggota BRICS yang cuma sedikit itu, ternyata mewakili hampir 50% loh, dari total populasi dunia. Dan kenapa ini penting? Nah teman-teman kan tahu dong bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, Eropa itu udah nggak mau lagi beranak. Mereka nggak mau punya anak, populasinya akan semakin terus menurun. Sehingga kalau seandainya kita menghitung yang namanya GDP itu berdasarkan productivity per kapita, secara logika harusnya perekonomian mereka seiring waktu akan terus menyusut. Logis nggak? Kan tinggal dikali aja satu penduduk $1.000. Kalau ada 1 juta penduduk, berarti perekonomiannya $1 miliar. 1 juta kali 1.000. Kan begitu. Jadi kalau penduduknya makin sedikit, sudah siyogyanya perekonomiannya akan mencut seiring waktu. Dan ini udah kejadian nggak? Sudah kejadian. Seperti contoh di Jepang. Makanya di Jepang kalau lu lihat jumlah orang yang mati lebih banyak dibanding orang yang lahir. Lama-lama itu jadi negara lansia yang isinya cuma orang tua dan hantu. Gitu kan, karena udah nggak ada lagi bayi-bayi yang lahir di situ. Ujung-ujungnya apa ya, ekonominya kolaps. Nah ini jadi sebuah tekanan baru nih bagi negara maju karena populasi penduduknya semakin habis. Ini menciptakan tekanan bagi mereka untuk dan segera wajib menciptakan AI yang bisa berpikir, bisa cari duit. Yang kedua, robot
sebagai pengganti manusia-manusia yang tidak mau lahir itu. Tapi apakah bisa secepat itu, guys? Perkembangan AI dan robot untuk menggantikan manusia-manusia yang tidak lahir ke dunia barat itu. Saya kira enggak. Jadi kalau dibilang BRICS ini nggak penting, belum tentu. Karena dari segi populasinya aja, negara yang bergabung BRICS itu negara yang hobi beranak. Apalagi kalau seandainya Indonesia ikut jadi join, India sama Cina penduduk udah miliaran. Kurang apalagi, belum ditambah negara-negara Afrika nanti. Tetapi it's yet to be seen lah. Ada satu hal yang menarik untuk dibaca dan kita lihat dari peristiwa ini. Dan kenapa video ini juga dibikin? Bahwa banyak orang ketika kita bikin video BRICS ini, by the way gue udah bikin, dan gue udah bicara BRICS udah dari bertahun-tahun lalu ya. Tapi mungkin buat penonton baru taunya saat ini. Waktu itu gue bilang, BRICS itu ada kemungkinan bikin mata uang sendiri. Bukannya nggak mungkin. At least sistem settlement-nya sendiri. Nah, satu yang luput dari media-media tanah air, dalam pertemuan BRICS di Kazan yang baru saja terjadi kemarin, itu Putin terlihat menggoyang-goyangkan sebuah mata uang, guys. Dan ternyata setelah di-zoom, hasilnya seperti di layar kaca ini. Ternyata itu adalah mata uang baru BRICS. Yang di situ ada negara pendirinya, di satu sisi ada Brazil, South Africa, India, Rusia, China. Dan di sisi lainnya adalah negara-negara yang baru bergabung dengan BRICS. Nah, mata uang yang dipegang Putin ini mata uang asli apa enggak? Itu enggak, guys. Ini memang bocor dari paparazzi nih. Tetapi itu adalah contoh. Ingat ya, ini adalah simbol bahwa Rusia, dalam hal ini Putin, ini serius ingin mengguncang dominasi US dollar. Ya nggak mungkin dia datang bawa uang monopoli buat nanya, main ular tangga yuk, main monopoli yuk sama Modi, Prime Minister India, sama Xi Jinping, enggak lah. Dia ketika dia bawa itu tentu ada sesuatu sinyal yang dia pengen berikan terhadap wartawan, terhadap dunia, terhadap tamu-tamu pemimpin bangsa-bangsa bahwa bro, kita ini serius. Tapi mungkin memang gue yakin tidak secepat itu lahir mata uang baru yang bisa disetujui bersama. Tetapi at least ada satu sistem settlement baru yang mereka bisa lakukan. Dan ini udah ditunjukkan sama Putin bahwa, lu tahu ya teman-teman, Putin tuh lagi diblokir sama dunia. Mereka penghasilannya dalam bentuk rubel, mata uang dia sendiri. Dan sekarang rubel nggak bisa dipakai, nggak bisa di-convert ke US dollar. Tetapi apakah Rusia mati? Ternyata enggak, guys. Rusia udah membuktikan sampai detik ini, even rubel gua tidak laku, tidak diterima, gua tidak bisa beli barang-barang kebutuhan rakyat gua. Impor gula ke Indonesia kan, impor beras, impor tepung, impor mobil, impor pesawat. Dulu bisa bayar pakai dolar kan, sekarang nggak bisa laku rubelnya ini ditukar ke dolar, nggak ada yang mau. Tapi apakah Rusia mati? Ternyata tidak, guys. Jadi ini pesan yang betul-betul kuat ingin ditunjukkan sama Putin bahwa gua nggak takut sama Amerika, gua nggak takut sama US dollar, gua bisa survive walaupun gua tidak dikasih akses ke US dollar. Dan ada satu hal yang sangat powerful dan ini juga luput ya dari media-media cap kaki lima di tanah air Indonesia, nggak ada yang mengabarkan ini, bahwa apa? Salah satu tamu yang datang ke acara BRICS di Rusia itu adalah Antonio Guterres. Dia itu bos terbesar di PBB alias United Nations. Dia sekretaris jenderal, lu bayangin. Datang dan lu lihat di layar kaca ini fotonya, dia foto bareng sama Putin. Dan dia tersenyum. Dan kenapa ini heboh? Sekarang lu tahu nggak? Kemarin kan sempat heboh Benjamin Netanyahu. Sekarang posisinya sebagai DPO. Karena di ICC, International Criminal Court, pengadilan kriminal internasional, dia itu masuk DPO, dianggap sebagai kriminal. Karena membantai banyak orang-orang tidak bersalah di Palestina. Dianggap penjahat perang sama ICC. Itu organisasi dunia loh, ICC. Pada saat yang sama, ICC itu juga bikin keputusan yang sama, bahwa Rusia ini apa? Rusia juga dianggap melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar HAM. Kenapa? Ya namanya lu lagi perang sama Ukraina, nggak mungkin bom lu nggak meleset, kena sekolahan, atau kena anak-anak, atau orang nggak bersalah. Pasti ada. Sehingga kemudian Putin juga masuk di dalam daftar DPO-nya ICC. Nah kenapa ini jadi unik? Karena artinya kalau Putin dianggap penjahat perang, karena dia negara besar menyerang negara kecil Ukraina, termasuk ketika Netanyahu dianggap penjahat perang karena dia menyerang negara kecil yang sebenarnya sangat-sangat kecil size-nya dibandingkan Israel, dan nggak punya kemampuan untuk melawan, dia nggak penjahat perang. Apa yang menjadikan momen ini unik? Teman-teman tahu, kalau ICC itu adalah satu tubuh dengan United Nations, dengan PBB.
Ini adalah sebuah badan internasional yang sebetulnya nggak terpisahkan. Bahkan teman-teman, dalam pendiriannya ICC, Mahkamah Pengadilan Kriminal Internasional ini, dan PBB, itu udah ditulis, mereka punya charter sendiri, piagam sendiri, yang mengatakan apa? Di pasal 3-nya sendiri, itu udah dikatakan bahwa mereka punya kewajiban untuk bekerja sama dan berkoordinasi. Jadi kalau gue bilang ini penjahat, lu harus tangkap. PBB harus kirim tim buat nangkep. Karena mereka ini satu tubuh. Bahkan saking kuatnya ya solidaritas mereka ini, lu tahu ICC itu gajinya dari mana? Mereka kalau mau gajian mintanya sama PBB, namanya juga organisasi internasional. Jadi ini jadi suatu hal yang unik. ICC bilang, lu penjahat kriminal, lu harus ditangkap. Semua negara internasional yang bergabung di ICC punya kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan ICC. Tangkap ini war kriminal. Tapi apa yang terjadi? Bosnya malah si Enrico Guterres salaman sama Putin, bro. Mereka datang ke situ, hai sama Putin. Di sini ada satu hal yang menarik. Bahwa apa? Jangan-jangan PBB itu juga sudah melihat bahwa kekuatan dunia itu akan bergeser. Dan dia menunjukkan sikapnya dia tidak takut sama negara barat. Karena apa? Karena di situ dia menunjukkan, menurut gua, Israel melakukan genosida di Palestina. Gua nggak peduli lu bilang apa barat, sampai dia diancam dibunuh by the way. Enrico Guterres berkali-kali diancam dibunuh sama Israel, ditangkap dan dipenjarakan. Kenapa? Karena Enrico Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, membiarkan Israel divonis sebagai pelaku kejahatan melanggar HAM. Jadi makanya kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman di sini pelaku kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian internasional atau diplomat internasional, pasti udah tahu Enrico Guterres itu masuk dalam persona non grata. Artinya apa? Dia dilarang masuk ke Israel. Kalau Enrico Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, datang ke Israel, wajib ditangkap. Dianggap musuh negara. Segitunya. Tetapi Enrico Guterres dia berani. Padahal penyumbang dana terbesar PBB, lu tahu siapa? Amerika Serikat. Tapi dia berani tunjukkan sikapnya, memang gue digaji dari duit Amerika Serikat, tetapi kan gue mengepalai bangsa-bangsa. Dan menurut dia, Rusia ini justified. Menurut dia, apa yang dilakukan oleh BRICS, ini betul. Kita butuh kekuatan baru untuk menyeimbangkan tatanan dunia yang selama ini terlalu condong ke barat. Yang mungkin sebentar lagi menuju akhirnya, menuju kiamatnya, karena mereka udah nggak mau lagi beranak. Mungkin besok orang melahirkan anaknya robot, gitu kan ya. Atau bikin anaknya bukan lagi di perempuan, tapi bikin anaknya di laboratorium, guys. Karena ya manusia-manusia udah nggak ada lagi yang mau punya anak. So guys, kita udah masuk ke bagian terakhir di sini. Kalau lu lihat di layar kaca kalian, bahwa memang bukti bahwa BRICS ini semakin berkembang, ternyata ada salah satu big news juga. Berkat summit yang diselenggarakan itu, BRICS kedatangan 13 negara baru yang akan bergabung sebagai partner countries. Di situ ada Algeria, Belarusia, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, negara favorit kita. Di situ juga ada Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Jadi teman-teman jangan kaget kalau sebentar lagi kita akan melihat bahwa ukuran BRICS itu akan semakin berkembang. Dari segi populasi penduduk maupun dari segi ekonominya. Kenapa? Karena ternyata negara-negara brother kita di ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Thailand itu juga udah mulai tertarik untuk bergabung dengan BRICS. Ingat ya, ini mereka belum jadi member loh. Ini cuma menjadi partner atau mitra. Ini tahapan sebelum menjadi full membership BRICS. Ya mungkin mereka sambil celingak-celinguk, tengok juga nih jangan sampai dibom nih sama Amerika nih. Jadi mereka lagi wait and see nih, mereka testing the water nih. Tapi ini memberikan sinyal yang sangat positif dan sinyal yang sangat baik bahwa apa? Udah mulai banyak negara-negara yang ketakutan kalau mereka pegang US dollar. Nah, tapi ada satu negara nih yang pelin-pelan gak ketulungan. Tentu lu udah tahu negaranya apa. Yang di awal bilang, gue pengen banget join jadi BRICS. Gue pengen banget melawan US dollar. Tapi di tengah jalan ketika ditanya, lu beneran join sama BRICS? Enggak. Loh kok pelin-pelan sih negara ini? Dan lu udah tahu belum sih? Negaranya apa sih yang pelin-pelan gak jelas? Tentu saja. Dan ini adalah satu-satunya negara yang tingkah lakunya gak jelas. Yang namanya Saudi Arabia. Jadi di layar kaca lu udah lihat bahwa sampai detik ini banyak negara-negara pun masih bingung Saudi Arabia ini join BRICS apa enggak.
Kenapa? Karena di depan mereka seolah-olah gue anti Amerika, gue anti dolar, gue mau join BRICS. Tetapi setelah bubar meeting, apa yang dibilang oleh Arab Saudi? Gue bukan anggota BRICS ya. Gue lagi lihat-lihat doang gitu loh. Gue bukan anggota BRICS ya. Jadi di sini kita lihat bahwa oke, mungkin Arab Saudi butuh makan Panadol dulu baru mereka sembuh. Atau ya mungkin memang petrodolar itu sedemikian seksinya sehingga tidak elok kalau ditinggalkan. Nah menurut kalian ya, negara Indonesia kan ini belum jadi full membership nih. Ini masih setengah membership. Menurut kalian ya, negara seperti Indonesia, negara-negara ASEAN, ya tadi ya ada Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Kita ini sebetulnya semua sebaiknya kita join apa enggak sama BRICS? Atau jangan, kayak Arab Saudi aja, acting aja bilang, iya padahal enggak gitu loh. Menurut kalian sebaiknya langkah apa yang harus diambilkan oleh negara-negara ASEAN ini seperti Indonesia? Kalau Singapura udah jelas lah, udah tahu lah dia CS-nya dia siapa kan. Bahkan minat aja enggak dia gabung sama BRICS ya. Masing-masing mau selamatkan nyawanya masing-masing lah. Nah buat kalian gimana? Menurut kalian sebaiknya Indonesia join nggak sama BRICS? Menurut kalian sebaiknya negara-negara saudara kita, ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam, sebaiknya join apa nggak BRICS? Untung dan ruginya apa ya? Yuk segera komen di bawah ini, menurut kalian sebaiknya kita join atau tidak? Dan emang apa sih untung ruginya? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kita tunggu ya, menurut kalian BRICS itu gimana? Salam sehat, salam cuan, bye-bye.